102,9 MDK Radio yang You Station. Selamat sore Ten to Niners. Ketemu lagi bareng Cia Wargana di Sikat seputar informasi kesehatan untuk hari Rabu 6 November 2024. Dan sore hari ini kita akan segera terhubung bersama narasumber dari Promkes RSHS Bandung. Kita akan ngobrolin tentang mengenal obat-obatan autoimun, amankah? Bersama narasumber apoteker Julia Anggraini MS Farm dari Promkes RSHS Bandung. Saat lagi kita akan segera terhubung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar dengan Ibu Apoteker Julia Anggraini MS Farm? Ya, benar Sehat. sekali, Kak. Alhamdulillah. Nah, lagi di Bandung sore hari ini. Betul lagi di Bandung. Sepertinya Bandung lagi cerah ya, Bu. Iya, setelah kemarin hujan. Betul, Hujan betul terus. sama dengan Tasik berarti ya. Tapi semangat Heeh. luar biasa sore hari ini ya, Bu ya. Iya. Betul sekali. Jadi sore hari ini Ten to Niners disikat seputar informasi kesehatan bersama Promkes RSHS Bandung, especially bersama Ibu Apoteker Julia Anggraini MS Farm. Kita akan membahas tentang mengenal obat-obatan autoimun. Amankah? Oke. Sebelum kita membahas tentang obat-obatan autoimun, kita harus tahu dulu dong, autoimun itu apa sih, Bu, sebetulnya? Oke, Kak. Jadi autoimun itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh reaksi berlebihan dari sistem imun kita. Reaksi itu bisa berupa reaksi yang berlebihan atau bahkan reaksi yang tidak tepat terhadap autoantigen namanya. Nah, autoantigen itu sendiri itu adalah protein kompleks yang ada di dalam tubuh. Kita tahu bahwa tubuh kita itu tersusun dari protein kan. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, ya penyakit autoimun itu sistem imun itu menyerang sel-sel sehat dari tubuh sendiri. Oke. Nanti penyakit autoimun itu bisa menyebabkan berbagai peradangan. Kita mungkin melihat peradangan itu yang bisa kita lihat di kulit. Mungkin kita pernah lihat ada peradangan atau memar gitu ya. Nah, peradangan ini juga bisa terjadi di organ dalam. Kemudian selain peradangan bisa sampai terjadi kerusakan jaringan atau bahkan disfungsi atau gangguan atau kecacatan dari jaringan. Oke, jadi menyerang sel tubuh yang sehat justru ya, Iya, autoimun betul. ini ya. Kok bisa sampai terjadi seseorang terkena autoimun sih, Kak? Kalau boleh tahu karena apa sih? Ya, sebenarnya macam-macam ya. Kalau sekarang itu banyak yang bilang dari gangguan genetik. Terus juga intinya banyak yang mengacaukan sistem DNA di dalam tubuh. Ada juga yang respon berlebihan, misalnya terkena pemicunya katanya ada yang dari sinar matahari. Kemudian ada juga pemicunya itu dari stres gitu. Jadi mungkin juga kan di era sekarang kita banyak apa ya exposure atau paparan dari zat-zat asing yang sekarang kan dari makanan juga banyak bahan tambahan gitu ya, banyak bahan baik pengawet, penambah rasa dan lain sebagainya. Itu semua bisa menyebabkan atau memicu reaksi atau penyakit autoimun ini sendiri gitu. Oke, jadi ada beberapa penyebab mengapa seseorang akhirnya terkena autoimun. Salah satunya adalah Betul. genetik ya. Iya, betul. Oke, kalau misalkan autoimun ini sendiri lebih condong ke laki-laki atau perempuan atau sama aja, Kak? Nah, banyak yang bilang kalau dari tergantung ya beda-beda penyakitnya. Kalau untuk lupus sendiri itu banyaknya terkena ke perempuan biasanya. Nah, jadi ada faktor hormonal dari perempuan itu yang akan menjadi pemicu gitu untuk menyebabkan reaksi imun itu sendiri. Nah, juga mungkin terkait dengan eh, cara pengelolaan stres dari perempuan ya. Yang mungkin juga perempuan kan dari sisi hormonnya mungkin cenderung sulit untuk mengelola stresnya dan kita tahu bahwa stres itu salah satu pemicu juga tadi ya dari autoimun gitu. Oke, jadi pengelolaan stres juga berpengaruh sama
sistem kerja imun kita ya kak ya. Iya, Kalau misalnya betul. nggak pintar-pintar mengelola stres, bisa kena autoimun bahaya juga ya. Iya, betul juga. Oke, kalau boleh tahu untuk stresnya sendiri itu bisa datang dari hal-hal apa aja sih kak? Kalau untuk stres itu bisa tergantung kondisi atau state kehidupan eh, si penderitanya ya. Bisa jadi misalnya seseorang yang lagi misalnya pelajar atau mahasiswa yang mungkin sedang menghadapi ujian-ujian akhir. Nah, biasanya tuh banyak kondisi penyakit mulai muncul gitu kan. Kemudian ada juga stresnya itu bisa stres dari behavior gitu ya, dari kehidupan kita sehari-hari, bisa juga stres oksidatif sih. Jadi paparan dari senyawa-senyawa asing ataupun zat-zat berbahaya seperti sinar UV gitu. Kemudian juga misalnya ada paparan pestisida, hidrokarbon, aromatik, merkuri gitu ya, yang sebenarnya stres yang tadi selain stres mentalnya, juga stres oksidatif itu bisa menyerang ke sel-sel tubuh yang sehat juga gitu, Oke. merusak genetika kita. Nah, kalau untuk orang yang dewasa ya mungkin ketika di lingkungan kerja gitu, lingkungan kerja mungkin sedang banyak pressure, sedang banyak job atau sedang banyak yang harus dikerjakan, sedangkan dia sendiri mungkin tidak mampu untuk mengerjakannya, nah bisa juga itu menjadi pemicu atau bahkan trauma. Nah, jadi trauma itu juga ada yang meneliti bahwa termasuk salah satu yang bisa menyebabkan atau menjadi etiologi dari autoimun karena dia bisa menyebabkan perubahan epigenetik gitu. Gaya hidup yang buruk uh, juga kadang kan dari makanan, ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat itu artinya kita menginduksi atau meningkatkan paparan stres oksidatif, paparan zat berbahaya ke dalam tubuh. Itu juga menjadi salah satu pemicu gitu. Jadi apa namanya? Tergantung kalau untuk stres dalam artian stres untuk mental ya tergantung dari kehidupan atau state kehidupan dia. Tapi stres itu juga bisa dari faktor stres oksidatif gitu. Jadi tekanan dari zat-zat kimia yang menyebabkan perubahan genetika di dalam tubuh. Oke, jadi ada stres secara mental dan juga stres secara oksidatif ya kak ya. Ya, uh, Betul betul. sekali. Jadi kalau misalkan disimpulkan autoimun ini bisa terkena dari usia berapa ke berapa sih kak? Anak kecil juga bisa. Jadi dari lahir sampai kita dewasa itu sudah mulai bisa terkena autoimun. Ya, Oke, oke. nah, Jadi kalau yang dari lahir. dari anak-anak, misalnya ada contohnya diabetes tipe Hmm, 1, jadi sistem tubuhnya menyerang sel yang memproduksi insulin sehingga tubuh itu tidak bisa memproduksi insulin sendiri atau bisa juga ada yang menyebabkan sel, tapi salah satu penyebab dari itu selain dari memang bawaan dia tidak bisa memproduksi insulin juga bisa salah satunya adalah reaksi imun. oke. Tuh. Iya, bahkan bisa ketahuan pas usianya sudah tua, mungkin baru ketahuan juga ada. Oke, jadi itu dia 10 to Niners ya, beberapa penyebab seseorang bisa terkena autoimun, salah satunya adalah stres, di mana stres ini dibagi menjadi dua, ada stres secara mental dan juga stres secara oksidatif itu tadi ya kak ya. Iya, Betul. paparan stres oksidatif. Oke, kak, kalau boleh tahu gejala-gejala seorang terkena autoimun ini apa aja sih? Nah, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya, biasanya sulit sebenarnya karena penyakit autoimun itu suka dibilang 1.000 wajah gitu. Jadi gejalanya mirip-mirip dengan berbagai penyakit yang lain. Kadang itu tuh benar-benar sampai dengan pemeriksaan terakhir baru kita tahu gitu, atau baru bisa ketahuan bahwa seseorang itu terkena autoimun. Biasanya nanti ya akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Cuman emang kalau untuk gejala itu akan beda-beda. Karena jenis dari penyakit autoimun sendiri itu ada banyak sekali. Sekarang itu ilmuwan sudah menemukan ada sekitar 80 jenis penyakit autoimun. Nah, sel imun itu kita nggak tahu dia akan menyerang mana. Misalnya dia menyerang menyerang di sendi-sendi seperti pada kasus rheumatoid arthritis gitu ya, atau kita suka sebut RA. Atau bahasa awamnya suka disebut rematik, penyakit Mhm. rematik. Nah, itu kan gejalanya dia misalnya mungkin ada demam, ada pembengkakan atau radang di sendinya, tapi tidak hanya di salah satu sendi, misalnya di kedua belah sendinya. Kemudian biasanya itu memang yang khas tuh kadang demam sih.
suhu yang tinggi. Nah, kemudian bisa juga dari tiba-tiba kalau yang seperti miastenia gravis ataupun yang menyerang syaraf itu mungkin tiba-tiba lemes atau tidak bisa menggerakkan sesuatu atau tiba-tiba lumpuh misalnya. Nah, itu juga bisa salah satu. Jadi tergantung nanti dia menyerang yang mana. Kalau dia menyerang ke saraf, ya mungkin nanti dari pergerakannya akan terganggu. Kalau dia ke arah sendi-sendi, biasanya akan ada nyeri gitu kan. Kemudian kalau misalnya kayak menyerang dari gula darah, mungkin juga bisa lemes. Jadi tidak spesifik mungkin ya, bisa demam, awalnya demam, demam terus, kemudian tapi badannya lemes. Kan kalau kayak gitu bisa jadi dari mana aja gitu kondisi penyakitnya. Nah, memang ada pemeriksaan-pemeriksaan spesifik ya, anates misalnya yang harus dilakukan yang pemeriksaan lab gitu, tidak hanya bisa ditarik kesimpulan dari gejala aja. Oke, oke. Jadi memang ada pemeriksaan lebih spesifik lagi untuk mengetahui apakah seorang ini terkena autoimun atau tidak ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, jadi seperti itu Ten to Niners ya. Nah, kalau misalnya seorang sudah terdiagnosa ternyata terkena autoimun, apa nih harus dilakukan, Kak? Oh, pastinya kontrol untuk bertemu dengan dokter, janji konsultasi dengan dokternya, karena nanti pasti akan ditentukan jenis autoimunnya apa, dari apa, nah nanti baru akan diresepkan juga obat yang sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Nah, bicara tentang obat-obatan autoimun ini ada apa aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Nah, autoimun itu nanti bisa obat-obatnya itu sebenarnya banyak ya mekanisme kerjanya gitu. Nah, ada obat-obat yang dia itu ditujukan untuk mengendalikan kekebalan tubuh gitu. Nah, ditujukan untuk lebih menenangkan kekebalan tubuh kita. Kalau kita bahasa medisnya disebut dengan golongan imunosupresan gitu namanya. Nah, nanti obat-obat ini itu macam-macam. Kalau akan diberikan tergantung derajat keparahan dari autoimunnya sendiri, Kak. Biasanya ada kebanyakan obat bisa diberikan untuk diminum atau bisa nanti dapat obat yang harus disuntikan. Oke. Nah, nanti biasanya kalau untuk derajat keparahan yang masih ringan, itu biasanya masih dapat obat yang diminum gitu ya. Tapi kalau misalnya semakin berat, mungkin harus dapat yang disuntikan. Lalu juga obat-obatnya itu nanti ada banyak, bisa untuk awal mungkin 1 atau 2 macam, kalau masih bisa terkontrol. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa terkontrol, mungkin bisa menggunakan 3 atau beberapa obat imunosupresan gitu. Obat untuk menenangkan sistem imunnya. Oke, jadi itu dia Ten to Niners ya, beberapa obat yang digunakan apabila seorang terkena autoimun. Imun. Ada yang nanya nih, Kak, Ya, di boleh. WhatsApp-nya Ya, UMDK. boleh. Salam sejahtera untuk Indra yang ada di Indihiyang. Mau tanya, dok, apakah autoimun itu sama dengan apa nih? Alergi katanya. Oh, beda. Oke. Oh, gitu. Karena mungkin ada beberapa gejala yang seseorang itu kayak kayak luka bakar gitu loh, Kak. Jadi kayak kayak Ah, alergi gitu. Itu sama nggak sih sebetulnya? psoriasis gitu ya, kayak luka-luka tiba-tiba melepuh gitu ya. Hmm. Ya, jadi autoimun itu sendiri, jadi autoimun sama alergi itu kita berbeda, berbeda tipe gitu ya. Nah, jadi keduanya itu termasuk dalam reaksi hipersensitivitas. Ya, nah kalau alergi itu biasanya disebut dengan hipersensitivitas tipe 1. Jadi berbeda dari cara kerjanya dan sel apa yang terlibat di kekebalan tubuh kita gitu. Nah, kalau misalnya eh, kalau alergi itu yang tipe 1 dia pada yang terlibat itu biasanya adalah sel-sel imunoglobulin ya, atau kita sebut dengan sel antibodi. Nah, kalau yang autoimun ini bisa panjang sekali prosesnya gitu. Jadi nggak hanya satu sel aja yang terlibat. Jadi tidak hanya tadi imunoglobulin, tapi banyak juga ada sel mas dan lain sebagainya. Jadi nanti dia dibedakan tergantung dari sel mana yang akan terlibat gitu. Oke, jadi sudah terjawab Indra ya, kalau misalkan alergi itu tidak sama dengan autoimun. Karena autoimun itu lebih kompleks ya, Kak ya? Betul, Betul. betul sekali. Banyak Nah, biasanya sel-sel yang terlibat.
Oke, oke. Jadi sudah terjawab sudah ide ya. Nah, Kak, untuk orang yang sudah terkena autoimun itu ada beberapa makanan yang harus dihindari nggak sih? Ya, biasanya sebaiknya makanan-makanan yang menyebabkan stres oksidatif tinggi seperti bahan pengawet, bahan penambah rasa buatan, misalnya MSG ataupun pewarna buatan, sebaiknya dihindari karena itu juga termasuk salah satu hal yang bisa memicu stres oksidatif di dalam tubuh kita. Ya, apalagi kalau sering gitu ya. Sering itu terus yang dimakan. Nah, kemudian kenali juga apa yang cocok dengan tubuhnya karena seperti dairy product, seperti produk telur atau Terus, susu, kadang-kadang itu juga memicu gitu, memicu reaksi alergi atau reaksi respon imun di dalam tubuhnya. Nah, itu untuk pasien-pasien dengan autoimun. Nah, kemudian ada juga secara spesifik kalau pasien autoimun sudah mengonsumsi obat, ada beberapa yang tidak boleh digunakan bersama dengan obatnya. Misalnya jeruk bali, kemudian ada jus kunyit atau jus jahe, karena teh hijau itu adalah beberapa obat yang nanti bisa meningkatkan kerja dari obat imunosupresannya atau obat autoimunnya. Mungkin kayak terdengar bagus gitu ya, oh efek kerjanya jadi meningkat, tapi bisa nanti ada resiko efek samping juga atau reaksi toksisitas yang kita khawatirkan. Nah, kemudian kalau misalnya ada pasien yang mengonsumsi obat autoimun namanya tacrolimus, itu dia harus menghindari makanan-makanan yang mengandung kalium yang tinggi, oke, misalnya buah pisang, jeruk, bayam gitu. Nah, jadi nanti makanan itu ada yang terkait ke penyakitnya, ada yang terkait ke obatnya. oke, Itu yang harus dikelola gitu. oke, oke, oke. Jadi ternyata makanan juga berpengaruh untuk kesehatan penderita autoimun ini ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Heeh. Ada juga yang nanya, ini dari Cynthia di Tasik. Mm-mm. Oke, Kak mau tanya, kalau misalkan orang yang suka begadang atau misalkan kurang tidur, ini bisa beresiko terkena autoimun atau enggak? Nah, tidur itu sebenarnya salah satu apa ya, hal yang dibutuhkan tubuh sebenarnya. Nah, kurang tidur itu salah satu faktor karena kurang tidur itu termasuk gaya hidup yang buruk. Dimana kalau kita kurang tidur, akhirnya tubuh kita kurang istirahat. Padahal saat kita tidur, tubuh kita kan akan meriset lagi kalau ada yang tidak sesuai, akan dirapikan lagi lah istilahnya. Nah, kalau kita kurang tidur, sistem itu akan kurang dan mungkin perapihan yang ada di dalam tubuh kita itu jadi tidak sempurna gitu. Nah, kemudian bisa sampai terjadi perubahan genetik tuh. Kalau kita terus-menerus gitu mengalami kurang tidur gitu. Jadi memang tidak baik juga Oh, oke, pun jadi kurang-kurangin bisa. yang namanya begadang ya, kayak. Betul banget ya, kecuali kalau misalnya emang sudah tugasnya gitu ya. Betul, betul. Kalau emang dia misalnya kan bekerja di bidang kesehatan yang memang harus menjalani shift malam, ya Hmm, berarti kalau gitu tidurnya diimbangi dengan makanan yang sehat dan olahraga gitu. Jadi kan gaya hidup kita itu dari makanan, aktivitas fisik, dan dari tidur gitu. Kalau salah satunya nggak seimbang, cobalah perbaiki dari yang lainnya. Mungkin dari makanannya, dari aktivitas fisiknya gitu. Oke, jadi kalau misalkan yang Tattoo Diners yang punya shift malam nih, mungkin di siangnya bisa istirahat dulu ya, kayak. Betul ya, heeh. Jadi ya punya banyak tambahan energi untuk nanti kalau misalkan di shift malam atau memang mengharuskan kerja di shift malam sampai pagi ya. Oke, Iya, Kak, betul. di Hari Kesehatan Nasional yang akan berlangsung di 12 November 2024 nanti untuk autoimun ini sendiri sosialisasinya udah seperti apa nih, Kak? Eh, Kalau untuk autoimun ya kita sering menggalakkan bikin webinar bareng, kemudian biasanya salah satu dokter yang menangani autoimun itu kan dari Perhimpunan Reumatologi biasanya. Nah, itu juga sering mengajak terutama apa ya, komunitas-komunitas penyakit autoimun. Biasanya tiap penyakit ada komunitasnya seperti Oke, lupus gitu ya. Samsi Duha misalnya kalau lupus itu, terus mungkin dari yang lainnya juga. Nah, itu biasanya kita mengajak bareng melakukan aktivitas bersama dengan para penderita atau biasanya juga bisa
memberikan edukasi-edukasi seperti sekarang misalnya terkait apa sih penyakit autoimun gitu. Kemudian baik ke masyarakat awam ataupun ke sesama tenaga kesehatan. Oh, oke, jadi luar biasa. Ternyata ada ini ya, ada circle-nya gitu ya kayak untuk Betul. penderita imun Beberapa sendiri. penyakit itu ya. Karena kan Hmm, kita pasti butuh dukungan komunitas ya. Mungkin ada saran-saran atau hal yang bisa dibagi atau misalnya memberi semangat. Oh, ternyata penyakit saya bisa dikendalikan ya. Kalau kita melihat orang lain yang mungkin sudah terkontrol kan penyakitnya mungkin kita menjadi semangat, memiliki harapan gitu kan untuk menjalani pengobatan. Kemudian kalau misalnya mungkin mengalami efek samping dari obatnya, ya, mungkin ada pengalaman juga tuh dari rekan-rekan yang di komunitas. Oh, bagaimana cara menanganinya kalau saya mengalami ini? Mungkin seperti itu gitu. Nah, itu yang kita juga biasanya dari komunitas-komunitas itu yang terus diedukasi gitu. oke, jadi luar biasa sharing dan juga support system itu luar biasa positif sekali dampaknya ya Iya, kak ya. Oke, betul. jadi kalau kalau boleh share juga kak, aktivitas apa aja nih yang bisa menunjang kesehatan para penderita autoimun? Eh, yang pertama pastinya taat dalam mengonsumsi obatnya. Ya, jadi kalau misalnya sedang diresepkan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, ya obatnya terus diminum gitu. Diupayakan untuk patuh gitu kan terhadap pengobatannya. Karena dengan menjalani pengobatan yang patuh itu, kita harapkan pasien tidak mengalami flare atau kambuh gitu. Jadi dia bisa beraktivitas seperti biasa dan kembali bekerja gitu. Nah, kemudian aktivitas yang terlalu berat mungkin tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi dia harus mengukur kemampuan dirinya sendiri, jangan terlalu cepat lelah gitu ya. Kalaupun kemudian kalaupun misalnya sedang ada di dalam kondisi atau state yang menyebabkan stres yang tinggi, bagaimana bisa mengelola stresnya gitu. Dan mungkin bisa diupayakan atau konsultasi ke dokternya. Hmm, Misalnya nih pasien autoimun sebenarnya sudah terkontrol gitu ya, tapi dia tahun ini itu akan menjalani ujian nasional atau menjalani ujian masuk apa misalnya. Nah, biasanya tuh suka kambuh tuh di yang fase-fase kehidupan kita yang berat kayak gitu gitu. Nah, oke. itu ya gimana caranya misalnya mungkin konsultasi dulu sebelum terjadi kekambuhannya dokter. Saya misalnya tahun ini akan menjalani ujian nasional. Saya takut bahwa ini penyakit saya akan kambuh. Ada saran tertentu yang harus dilakukan. Mungkin nanti dokternya akan memberikan opsi-opsi pengobatan atau bahkan mungkin ada obat yang diberikan sebagai backup gitu ya. Jangan sampai terjadi misalnya. Justru sih kalau dilihat dari pasien-pasien tuh kadang memang flare atau kambuhnya itu di momen penting kehidupan, karena kan momen penting kehidupan kita ya kayak ujian, mungkin ada yang mempersiapkan pernikahan atau mau lagi kerja, mau ngejar naik jabatan misalnya jadi harus proyeknya banyak. Nah, itu tuh malah sering kambuh gitu. Nah, itu gimana kita kalau yang bisa kita prediksi, kita konsultasikan ke dokter, mungkin bisa dilakukan pencegahannya gitu. Tapi mungkin kalau Oke, yang udah nggak bisa dikontrol, yang kita memang di luar kondisi kita, ya udah yang penting ikhtiar meminum obat sebaik mungkin sesuai saran yang dianjurkan oleh dokter. oke. Jadi tetap minum obat sesuai dengan anjuran dokter ya kak. Iya, Terus betul banget. konsultasi terus ya Iya, kan. Dan yang paling konsul. penting juga, Jadi jangan cuma beli obatnya aja terus nggak ke betul. dokter misalnya kan. Ya, Oh, saya udah tahu obat saya, sih udah saya males ke dokter gitu, jangan gitu. Karena bisa oke. jadi ada perubahan gitu. Betul, betul. Jadi jangan mentang-mentang udah punya resep langsung aja pergi ke apotek gitu ya kak ya. Tetap harus konsultasi Betul dokter banget. ya. Tetap Oke. gitu. Dan yang paling penting adalah mengelola stres dengan baik ya, dan juga Iya. istirahat pastinya ya kak. Mhm mhm. Salah satu pemicunya yang misalnya nih, yang sering dilihat gitu ya, dari yang udah dialami pasien tuh, "Oh kok udah lama pengobatan kok malah ini lagi?" Gitu. Kayak kemarin kan udah stabil, "Oh iya saya habis ujian kemarin mau masuk, universitas." Oh ternyata gitu, gitu. Oke, oke. Jadi itu dia tadi Raiders obrolan kita sore hari ini yang sudah membahas tuntas tentang autoimun dan juga obat-obatan apa aja sih untuk para penderita autoimun, terus bagaimana cara mengelola stres dengan baik agar apa biar gak flare lagi ya, Dok Iya, ya. betul Oke, banget. itu dia. Terakhir, dokter, Kak, yang pengen Ibu. disampaikan, Dok.
Ten to Niners yang lagi dengerin sore hari ini, silakan tentang mengenal obat-obatan autoimun, amankah? Silahkan. Ya, jadi teman-teman yang mungkin terdiagnosa gitu ya dengan penyakit autoimun, semoga selalu diberikan kekuatan dan semangat, walaupun mungkin ketika meminum obat autoimunnya sendiri mengalami berbagai efek samping. Tapi percayalah bahwa dokternya tidak akan mau membuat pasiennya itu mengalami kerugian. Pengen sama tujuannya itu adalah biar kondisi pasiennya terkontrol gitu. Nah, jadi semoga bisa menaati apa rencana pengobatannya dengan baik, jadi patuh dalam meminum obatnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia mengalami hal yang tidak nyaman selama pengobatannya, ataupun dia mengalami sesuatu yang mungkin dia pikir bisa memicu flare atau kekambuhannya, jangan pernah ragu untuk menyampaikannya baik pada dokter, perawat, atau apotekernya gitu. Jadi sampaikan saja sekecil apapun misalnya ketidaknyamanannya atau mungkin bahkan efek samping yang dia rasakan. Dok, kenapa ya perut saya tidak nyaman minum ini? Ya, jangan diam aja, jangan pasif. Tidak apa-apa, nanti dokter bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi selama pengobatan gitu. Nah, jangan lupa patuh meminum obat karena dengan patuh meminum obat itu kita harapkan terhindar dari flare, nyerinya berkurang, tubuh lebih berenergi, dan bisa melakukan aktivitas fisik seperti biasa dan kembali bekerja gitu. Oke, itu dia Ten to Niners, tips untuk kamu yang menderita autoimun. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua yang lagi dengerin sikat seputar informasi kesehatan. Terima kasih untuk Kak Apoteker Julia Anggraini MS Farm sore hari Ya, ini sudah terima memberikan kasih Kak. informasi yang luar biasa. Selamat sore Kakak, selamat Selamat bertugas sore. kembali. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat yang disampaikan. Baik, terima kasih. Dan itu dia Tetu Niners sikat seputar informasi kesehatan untuk hari ini, Rabu 6 November 2024 bersama Apoteker Julia Anggraini MS Farm dari Promkes RSHS Bandung. Saya Ciawarkina pamit. Selamat sore Tetu Niners. Be trendsetter, don't be followers. Bye-bye.